Bobotoh, kita lanjutkan lagi obrolan dengan Boy, pemain Baung yang pernah ada di Persib dan pernah menjadi satu-satunya pemain Persib yang mengumbara dan bermain untuk Persipura Jayapura. Boy, Anda adalah pemain yang termasuk kutu loncat. Iya. Berapa klub Anda tadi? 11 klub ya? Ya. Selama 16 musim. 16 musim berkompetisi 11 klub. Dengan prestasi tertinggi di PSMS Medan ya, dengan runner up Dan juara kalau sekarang Inter Island ya. Juara yang bawah itu. Boy, bagaimana nikmatnya membawa PSMS Medan jadi runner up dan bagaimana sih suasana sepak bola di sana dibandingkan dengan Persib? Termasuk Anda juga waktu itu bermain untuk Persipura, bagaimana suasananya? Pada dasarnya itu adalah pemain klub-klub tradisi ya. Klub tradisi secara kultur, baik pun klub tradisi secara juara, secara prestasi. Punya tradisi juara. Punya tradisi juara kan. Jadi tekanan itu sebetulnya sama, cuman yang berbeda tingkat spontanitasnya yang berbeda. Jadi kalau ketika kita di Persib hari ini kita main bagus, mereka bisa sanjung kita setinggi langit. Besok main jelek sudah selesai ya di Persib. Nah, tapi kalau di di klub-klub yang pernah saya datangi tadi tidak terlalu seperti itulah. Jadi kalau mereka lebih lebih kalem lah ya menghadapi hal-hal yang terjadi di lapangan. Itu karena mereka memang tidak selalu menuntut juara, jadi lebih kalem, tidak beri tekanan pada tim pujaannya gitu. Mungkin secara kultur, secara habit atau kultur orangnya juga mungkin berbeda ya. Maksudnya di Medan juga ya, di Medan lebih keras dari di Bandung kan, orang-orang lebih keras. Di Papua Anda main jelek botol kerating deng ya, botol-botol minuman yang dari kaca itu yang terbang ke bench kita ya. Kadang kita bisa pulang pakai motor, pakai lewat pantai itu kan. Oh, dievakuasi lewat pantai. Karena dievakuasi lewat sehingga pantai. Tidak ketemu para penonton. Iya. Tapi itu kan tidak setelah pertandingan selesai. Nah, tapi kalau di Bandung setelah pertandingan itu ombak di laut dibawa ke pantai itu. Anda keluar buat makan aja Anda masih kena maki. Ini yang jadi masalah, yang membedakan. Tidak selesai di Bandung itu. Nah, jadi kalau di Persib sepengalaman saya, karena Anda nanyanya ke saya, ya pengalaman yang saya dapat pasti yang saya berikan kan. Ketika kita main jelek di lapangan, ya setelah pulang ke hotel Anda makannya di luar, ketemu dengan bobotoh, main bola teh elehan wae kan, garoreng main teh. Nah, hal-hal ini yang mungkin agak berbeda dengan di tim-tim besar yang pernah saya main. Tapi dengan karakter Anda juga ngeri tuh menghadapi hal seperti itu, sehingga Anda lebih baik main keluar gitu. Begini ya, atau tersinggung sekali Anda dimaki-maki di luar karena ini bukan di lapangan bola lagi ya? Gitu. Sekuat-kuatnya karakter saya atau tidak, saya berpikir ini sama dengan semua pemain ya. Yang paling susah itu adalah ketika siulan itu, makian itu datang dari supporter sendiri. Ini yang lebih membeda. Kalau dimaki-maki sama supporter lawan ya itu makan jadi lecutan buat kita. Tapi kalau siulan itu sudah keluar dari supporter sendiri, Anda bisa kehilangan rasa percaya diri. Ya. Dan ini yang banyak membuat tidak berkembang. Nah, makanya sebelum itu terjadi lebih baik angkat kaki aja. Oh gitu ya. Iya. Oke deh. Di luar itu Anda ke PSMS Medan, ke Persipura, bagaimana bayaran yang Anda terima? Terutama di PSMS Medan. Di PSMS itu mungkin selama karir itu yang paling besar lah, karena waktu itu juga mereka lagi mau-maunya kan. Berapa sih nominalnya? Sekitar 780 lah waktu itu ya. 780 juta Ya, satu musim. Ya, di musim pertama itu saya dapat 4,5, di musim kedua naik. Kalau di Persib nggak mungkin ada segitu ya angkanya Di ya. Persib waktu itu juga sudah gede ya. Berapa Setahu saya Anda dapat di Persib waktu itu? di Persib saya pencapaian terbesar itu sekitar di 300 sekian lah, mau nyampe 400 ya. Kok bisa begitu sih? Padahal Anda kan bukan pemain siapa-siapa saat itu.
bisa apa dapat nilai kontrak besar di Persib. Di tahun kedua saya siapa-siapa karena di tahun gitu. pertama itu saya adalah pemain dengan mencetak gol lokal yang paling banyak ya. Jadi di tahun kedua wajar kalau saya minta lebih dari manajemen. Dan itu yang sebetulnya sedikit saya dongkrak waktu itu. Gimana Kalau maksudnya dulu dongkrak, gimana? putra daerah proses negosiasinya satu jalan. Ya, ini gaji kamu, ini kontrak kamu. Oke. Tidak ada negosiasi. Iya, negosiasinya ya tipis-tipis lah. Kalau waktu itu kan saya nggak mau. Justru ya pemain bola ya harus dihargai gitu kan. Sekali lagi kenapa saya bisa sebutkan di sini nominal. Orang bicara nominal sensitif atau apa. Kalau menurut saya nominal harus dibuka karena harga Anda, kualitas Anda itu nominal Anda. Ya. Tidak mungkin sekarang Anda menghargai orang yang tidak ada kualitas dengan harga mahal. Tidak mungkin Anda memberi barang ya. Kalau Anda tanpa tahu kualitasnya, Anda mau membayar lebih kan Tapi begitu. dengan sikap Anda mendobrak nilai kontrak itu di Persib, Anda dimusuhi nggak? Wah, si boy ini Tidak tahu kalau di belakang saya ya, tapi setahu saya waktu itu pemain-pemain yang lain juga merasa terdorong dengan kondisi yang seperti itu. Karena waktu itu juga proses nego itu pertama yang tahun saya kedua itu zaman almarhum Paris Nandar itu sampai mengalami deadlocknya zaman ayeuna akhirnya dari TC itu bubar tuh dulu tuh ya karena tidak setuju dengan proses nego yang terjadi. Akhirnya kita satu tim pulang ke Bandung tuh ke TC di Lembang, ya, di Villa Putih. di Villa Putih. Ya. Jadi negonya di sana banyak yang nggak adil, kita nggak mau menyelesaikan training center. Akhirnya sama Pancas kita diingetin lah bahwa ya jangan begitulah caranya. Akhirnya proses nego itu diulang. Ya, setahu saya dapatnya banyak gede-gede dibandingin karena waktu itu juga banyak pemain dari luar datang ya. Waktu itu Jana Arif datang kembali, pemain-pemain yang dari luar banyak. Kita berpikir bahwa kenapa putra daerah tidak bisa mendapatkan bayaran yang bagus sesuai dengan kualitas. Kan harusnya kalau kita bicara loyalitas itu harus berbanding dengan apa yang didapat, tidak bisa loyalitas juga hanya berjalan satu jalan saja. Mungkin pada saat itu manajemen baru belajar. Kan selama ini kan Persib dikenal sebagai tim yang tidak memberikan uang kontrak, tapi mensubstitut dengan janji pekerjaan. Ya, memang seperti itu. Cuman waktu itu juga pemain yang datang, saya sudah bilang bahwa banyak pemain binaan, bukan binaan ya, banyak pemain yang asli Bandung yang memang besar di luar. Kembali lagi. Jadi pasti akan berbeda. Makanya waktu itu juga ketika zamannya Pak Thohir di tahun 2005 itu, sikap Pak Thohir itu setahu saya dari senior saya seperti Kang Dahi atau Rasep Dayat dan sebagainya. Pak Thohir itu bager sama anak-anak yang grup yang saya rombongan datang itu kan, Deden Hermawan, saya Usep. Disiplinnya sedikit melunak, dalam artian lebih sedikit memberikan kebebasan gitu. Terus jawaban Pak Thohir itu ya anak-anak ini berbeda karena anak-anak ini lebih besar di luar, datang ke sini dengan kebiasaan yang klub-klub sebelumnya gitu kan, dengan pengalaman yang berbeda. Jadi seperti kultur yang heterogen di sana gitu kan, bukan yang angkatannya seperti Kang Robi dan teman-teman yang memang asli benar-benar dari klub binaan Persib jadi pemain Persib gitu kan. Ya berbeda lah Kang, maksudnya tidak bicara salah benar, ini hanya bicara bagaimana kita beranjak, kita tumbuh dari kultur yang berbeda gitu aja. Oke. Yang mungkin belum banyak orang tahu adalah ketika Anda bermain untuk Persipura Jayapura ya. Berapa nilai kontrak Anda di sana? Waktu itu saya dapat 90 juta ya, gaji waktu itu 15 juta. Tahun 2003 itu kalau menurut saya, usia saya waktu itu masih 22 tahun. 22 tahun Anda sudah jadi jutawan ya? Ya, jadi
sangat besar ya karena kalau bicara uang pasti relatif, tapi untuk ukuran pemain seusia saya waktu itu sangat besar. Tapi bukan besar kepala ya. Semoga tidak ya, semoga tidak. Oke Boy, Ya. uang itu Anda gunakan buat apa? Saya dengar katanya ada jadi tanah di Bandung. Ya, saya karena waktu itu saya sadar betul bahwa pemain bola setelah main bola nggak boleh miskin. Pemain bola tidak punya pensiun. Kalau saya tidak manage hasil main bola saya dengan baik, saya tidak punya batang untuk saya bergantung. Saya harus berdiri dalam akar saya gitu kan. Akhirnya ya setiap penghasilan dari sepak bola saya keep baik-baik. Jadi saya investasi tanah, rumah, dan saya bangun keluarga saya lah, terutama ya orang tua saya dan keluarga gitu kan. Jadi ya setiap uang yang saya dapat alhamdulillah nggak sampai sia-sia. Kalau begitu sekarang jadi apa nih? Usaha? Ya dari selama saya bermain bola itu kan yang pasti rumah sudah pasti ada kan, Kendaraan usaha ada, kendaraan ada. Usaha apa nih? Saya sekarang ada usaha di bidang konveksi lah ya, ada saya di sublimasi lah. Terus sekarang saya balik ke lapang juga kan, saya melatih sekarang. Jadi pasien saya mungkin di lapangan, jadi ya saya bahagia kalau saya ada di lapangan. Jadi passion Anda ada di sepak bola di Iya, lapangan, nggak bisa iya, lari ke mana-mana nggak lagi. bisa. Kalau bicara ke depan ingin jadi apa Boy? Setelah Anda punya usaha, punya rumah dan kendaraan. Ya, akhir-akhir ini mungkin saya sudah berpikir balik lagi ke lapangan untuk profesional ya. Jadi maksudnya menjadi pelatih mungkin. Karena kemarin juga proses sekolah sudah saya lalui. Kalau saya tidak ada niatan untuk kembali ke lapangan secara profesional, mungkin saya tidak usah sekolah ya. Tapi ada kesempatan untuk sekolah. Kebetulan ya tidak semua orang juga punya kesempatan yang sama. Kebetulan rezekinya juga lagi ada ya, saya sekolah. Jadi lisensi sekarang sudah? Sekarang saya B. AFC. Ya. Langsung nanti AFC. Insya Allah kalau secepat mungkin lah langsung. Lalu akan ambil A-Pro. Kalau A-Pro nantilah mahal banget Kang. Jadi kalau A-Pro itu insya Allah kalau ada rezeki memang saya kembali di sepak bola. Ya A-Pro itu minimal kita harus sudah sambil pegang tim lah, tim liga lah. Tim liga. Sudah ada yang mengontak-kontak gitu? Belum, sekarang belum, karena sayanya juga masih nyaman ngurus anak-anak inilah. Jadi pelatih itu lebih sulit Kang daripada saya main bola gitu ya. Jadi pantesan bahwa pelatih itu jarang yang bawaannya tenang ya. Jadi memang ngelatih itu menguras pikiran. Kayaknya lebih capek daripada kita bermain bola atau berlatih sekeras apapun. Capek melatih itu kan. Target Anda di usia dini ini ngelatih berapa pemain akan berangkat ke tim nasional? Saya tidak menjanjikan itu, yang jelas kinerja selalu maksimal. Bagaimana menciptakan pemain-pemain yang punya kualitas secara attitude dan secara teknis. Tapi kan mereka yang harus stuck di sini, harus berangkat juga untuk melanjutkan Ya, karirnya. target itu pasti ada. Tapi kalau kita bicara masalah target, itu masalah jalan hidup, dan saya bukan Tuhan. Yang bisa memastikan jalan hidup itu Tuhan, bukan saya. Tapi kan bekalnya juga dari Anda. Ya pasti, makanya kinerja saya maksimal ketika saya melatih. Kalau bisa semua, tapi kan tidak mungkin. Kita bicara realistis. Dari satu generasi itu jangan bicara di Uni atau di Indonesia. Di Eropa saja banyak orang yang tidak jadi pemain profesional. Oke, itu. Sekarang kita balik lagi ke Persib lagi Ya. nih. Ya. Anda kembali ke Persib setelah yang edisi pertama adalah ketika Persib ditukar Indra Thohir ya. Ya. Dan duet dengan Iken. Ya. Nah, disitulah Anda jadi pencetak gol terbanyak pemain lokal. Ya. Sebenarnya apa yang buat Anda kembali lagi stronger gitu, menjadi tajam lagi gitu? Spirit apa yang Anda bawa saat itu? Kalau bermain di Persib, kayak saya rasa semua pemain pasti punya motivasi lebih. Ya,
nyanyian boboto, sanjungan boboto. Orang bohong kalau nggak senang mendapatkan penghargaan dari orang, dikenal orang. Itu salah satu motivasi kita main fight di lapangan. Dan yang saya lihat juga waktu itu ketika kita tidak main fight, kita mengecewakan boboto, yang terjadi adalah dia kecewa, mereka kecewa, dan ini jangan sampai terjadi. Terlepas dari itu, Persib adalah rumah saya orang Bandung. Ya, sekuat tenaga, ya pasti saya maksimal ketika bermain di Persib. Nah, kalau kita mau bicara kan masalah saya 11 tim yang pernah saya singgahi. Kalau Opa bertanya, milih tim mana? Persib. Saya suka bermain di sini. Tetapi kenapa saya berpindah? Kalau kondisinya sudah tidak, saya merasa tidak menguntungkan untuk saya, baik secara individu ataupun karir, ya saya harus survive dong, menyelamatkan karir saya, makanya saya keluar. Jadi ketika Anda keluar lagi setelah dari era Ya, Thohir, Erick Thohir, saya masuk di tahun kedua. Nah, setelah Arkan Yuri masuk, saya keluar. Apa sebabnya? Apakah benar Anda waktu dibuat tidak nyaman oleh Arkan Yuri? Iya. Kenapa? Secara. Dan bentuknya apa buat Anda tidak nyaman itu? Iya, mungkin dia mau masak rendang, saya lalaban. Beda ya. Ya, jadi cuma bicara apa? Suka dan tidak suka. Tapi pelatih adalah jenderal di sana. Iya, makanya saya lebih baik keluar daripada saya melakukan hal-hal yang tidak bagus di lapangan. Lebih baik saya keluar waktu itu. Jadi karena waktu apa itu sih yang buat Anda dibuat tidak nyaman oleh Yuri? Bentuknya apa sih? Apa ya, tekanan-tekanan di dalam latihan. Jadi saya merasa bahwa saya sudah tidak nyaman. Anda bukan manja ya ketika Anda sulit menerima perbedaan dari Yuri? Tidak. Karena waktu itu juga posisinya ya dalam setiap latihan atau apapun pasti sekuat tenaga ya saya berusaha untuk mendapatkan perhatian pelatih kan, bahwa saya juga harus punya tempat di tim. Tapi kondisinya waktu itu memang sudah tidak menguntungkan untuk saya. Komunikasi juga macet dengan Yuri? Sedikit macet. Anda benar-benar diacuhkan gitu? Ya, sedikit macet. Dan waktu itu kebetulan tawaran datang dari PSMS, makanya saya langsung gitu. Dan ketika itu saya sudah menerima mulai siulan-siulan ya, ketika proses latihan apa ya sudah tidak nyaman, jadi untuk apa? Oke Boboto, masih ada lagi hal yang menarik dari Boy yang belum kita ungkap. Nanti kita akan bahas lagi di sesi berikutnya. Siap.